So what up, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Sekarang saya lagi sama Farhan ada di Jogja. Gak tahu mau ngapain ini. Sekarang lagi ada project bareng. Insyaallah semoga berjalan lancar. Ya karena kita gak tahu mau ngapain, akhirnya mendingan ngonten ya. Terus ini barusan bikin story. Tanya Barusan jawab banget ya. Barusan banget. Gak sampai ini nih, bentar. Ini berapa menit? Berapa menit yang lalu? 17 menit yang lalu. Masih pertanyaan tuh sebenarnya awal-awal doang. Pertanyaan awal-awal doang. Jadi ini adalah pertanyaan yang mewakili teman-teman sekalian, insyaallah. Oke, bismillah. Ini adalah konten Seluni. Seluni itu bahasa Arab, artinya kenapa? Kenapa? Apa? Gue kirain ada singkatannya. Enggak, Seluni itu bahasa Arab. Seluni itu artinya apa gitu. Seluni, tanyalah kalian kepadaku. Oke, mantap. Ya, ngerti. Pertama, first impression each other. Lu dulu lah. Gue barusan udah ngomong banyak. Emang pertama kali ketemu kapan? Bentar. Ini posisi kamera kok gak mantap ya? Mantap gak? Gak, kejauhan gila. Mantap. Udah mantap. Kejauhan. Udah. Yang bener tuh di tengah. Mantap, udah gak harus di tengah. Dimanapun. Tuh, wah keren banget. Gak ngerti gua sama lu nih. Nih, ayo first impression each other. Lu dulu. Ya udah, pertama kali ketemu di mana? Gue lupa. Masa lupa? Sumpah gue lupa. Pertama kali kenal gue di mana? Sorry teman-teman, saya itu sebenarnya menyesuaikan. Saya kadang pakai aku kamu, kadang pakai saya anda, kadang pakai gua lu. Itu tergantung karena kebetulan saya lagi ngomong sama Farhan yang notabene orang kota aneh gak jelas, makanya saya pakai istilah gua lu. Oke. Jakarta. TikTok ya? TikTok. Bukan first impression pertama ketemu apa di sosmed? Dua-duanya. Pertama kali ketemu lu kapan sih? Di sosmed dulu. Oh, sosmed. Apa ya? Ya kayak gitulah, kayak kalian lah, berarti sama. Kayak kalian maksudnya ya, kayak kalian yang nonton masih sama, impressionnya kayak ya anaknya Islami banget lah. Ya gitulah. Nah, ternyata pas ketemu ya Islami juga tapi nggak se-Islami itu. Astagfirullahaladzim. Itulah sebenarnya kenyataan manusia. Makanya kalau orang-orang itu nganggap aku terlalu kayak nggak bisa bergaul, nggak bisa begini tuh biasa aja. Lebih tepatnya biasa aja. Waktunya sholat ya sholat, ngaji ya ngaji. Waktunya punya dosanya masing-masing. Waktunya bercanda ya bercanda, gitu. Kalau gue sendiri pertama kali kenal Farhan itu dulu pas lagi rame-ramenya. Kan Farhan lagi Sarajo apa gimana? Bukan Sarajo. Bentar gue Manana Sari aja jijima. Bentar aku gak lega kalau gak nemu. Kok HP lu gedean ya? Baru ya? Kan Pro Max. Sarajo ani Sara jijima. Bima boyojo ane boyo jijima. Ya, yang masa-masa itu kan lu lagi rame banget. Lu tahu video pertama lu yang jijima sama video aku yang pakai jijima juga yang sempat 1M ke atas, itu duluan aku. Oh iya? Iya. Gue gak tahu. Iya, tapi lu pakai tiap hari jawab-jawabin matematika orang gitu. Akhirnya tren muncul tren di TikTok jawab-jawabin pertanyaan-pertanyaan orang. Bener. Sekarang masih jawab-jawabin. Jawab-jawabin cuma kalau Masih suka jawab-jawabin. Oh, masih. Tergantung sih kalau soalnya yang di Twitter. Di Twitter kamu sering banget jawab, aku lihat di story ya. Oh iya benar. Masya Allah tabarakallah. Akhirnya aku follow, terus tiba-tiba di follow back sama dia. Terus tahu aku dulu manggil dia gimana? Assalamualaikum Kak Farhan. Ya kan emang gue lebih tua. Iya, tapi sekarang ketika aku manggil Kak Farhan ngapain? Ya aneh. Desember 2020 ya. Desember 2020 itu adalah awal pertemuan aku sama Farhan. Oh iya. Gue lupa. Desember 2020 awal pertemuan aku sama Farhan. Di mana? Itu ketemu di mana? Nggak tahu, gue lupa. Ya pokoknya ketemu di situ. Hah, di mana? Jakarta ya? Jakarta apa di Jakarta? Yang mana sih? Sumpah gue Jakarta, sayang. Iya, Jakarta kita ketemunya di mana? Iya. Di mana ya? Ya itu di mana? Itu Februari 2021. Ada. Bentar. Oh, di itu pas barengan mau ke trampolin. Oh, iya kan? Iya. Pas barengan mau ke trampolin. Nice. Yang kedua, kenapa Farhan suka matematika yang sangat mematikan itu? Tunggu. First impression gua ketika ketemu lu ternyata kayak ya udah nih orang emang aneh gitu. Dari awal udah aneh gitu. Gitu, udah. Apa anehnya? Ya gak tahu, emang aneh aja gitu. Makin mengenal Farhan, makin banyak sisi-sisi aneh yang keluar kayak. Gue inget pas itu tuh kita bikin pakai sound Madura itu. Iya, benar. Soundnya gimana tuh?
harta tahta Iya, anak harta tahta Madura. anak Madura, iya. Nah, tapi Han, ada beberapa sisi yang aku banyak belajar sebenarnya dari Farhan. Banyak banget. Mulai dari bagaimana cara hidup tidak boros. Bagaimana cara Kasih tahu. Kasih tahu. Jadi dia dulu ketemu gua tuh ngomong gue pelit. iya, jadi sebenarnya Farhan ini pelit banget. Tapi Enggak. bukan pelitnya sih, tapi kayak pelit buat ngeluarin gitu. Aku ngerasa gitu. Tapi lama kelamaan aku ngerasa, loh kok malah Farhan yang bener ya gitu. Makin lama aku sadar. Jadi aku sering banget kalau masalah finansial yang juga berhubungan sama matematika juga ya. Aku sering banget nanya ke Farhan, Han ini bagi duit gimana? Han ini gimana? Dia suka Han, beli hal-hal yang nggak berguna. ya Iya. kan gini, bedakan orang yang sebelumnya gak pernah megang duit terus tiba-tiba dikasih duit, kan beda Ya, sama ya, orang yang ya. terbiasa dikasih duit. Benar. Nah waktu itu aku kan belum pernah megang duit banyak, terus tiba-tiba megang. Ya apa yang sebelumnya aku mau ya aku beli dong. Ya. Sekarang makin lama udah bisa ngejaga. Tuh dia tiap beli barang terus gue tuh bilang kayak gini, ngapain sih lu beli kayak gitu? Kayak gitu pasti kayak Iya. gitu. Iya. Terus yang kedua, kenapa Farhan suka matematika yang sangat mematikan itu? Matematika mematikan. Nah, nice one. Yuk, gimana? Kenapa ya? Karena Cerita dari kecil. dari kecil. Jadi dari kecil tuh gue tuh udah kenal angka duluan daripada huruf. Jadi, Oh gitu? Ya. Ada orang begitu? Jadi gue 1, 2, 3, 10 tuh hafal duluan, baru alif bata, baru ABCD. Masya Allah. Serius ini Masya cerita ibu gue. Allah. Alif bata hafal duluan. Ini cerita ibu gue ya. Gue nggak tahu karena gue lupa kan. Terus Tapi ibu gue bilang kayak gitu. Dulu tuh pas gue kecil, gue tuh pertama kali itu hafalnya 1 sampai 10. Jadi tuh gue nggak tahu tuh ABCD nggak tahu. Baru alif bata. Terus kata ibu gue, karena alif bata tuh mirip ya, depannya A sama B kan, alif bata. Nah, jadi gue tuh abis alif bata baru ABCD. Jadi gitu. Jadi dari awal itu emang dari kecil keluarga gue tuh udah suka sama matematika. Bapak gue tuh jago matematika. Jadi ibaratnya karena lingkungannya kayak gitu, jadi tumbuhlah kayak gitu. Ini udah hampir maghrib banget. Habis ini kita sholat jamaah ya. Iya. Jamaah takdim aja. Jadi buat teman-teman ada yang disebut sebagai jamaah takdim, jamaah takhir. Nanti aku bikin konten konten aja. Apa? Konten jamaah takdim, jamaah takhir. Oke. Ya, biar gak usah jelasin dan lama-lama di sini. Yang ketiga, kalian berdua sedekat apa sih hubungannya? Gak tau gue jawabnya gimana. Gue gak tahu jawabnya gimana. Intinya 60% aib Farhan, aku tahu. 60% aib Husen, Farhan tahu. Begitu gak? Sampai segitu Ya, gak? ya. Kira-kira sampai segitu Lebih gak? dari 60%. Lebih ya? Lebih. Lebih. Jadi gimana ya? Misalnya nih kita berantem, gue harap jangan berantem lah. Kalau Iya. berantem pun jangan sampai sebar-sebaran aib lah. Iyalah. Gua harap Enggak, kayak gitu. aku bukan tipikal gitu. Dalam artian pernah lah punya problem-problem Ya. sama orang di masa lalu. Aku bukan orang yang kayak dendam terus pengen nyakitin atau apa. Tapi lebih kayak gak mau lihat wajahnya lagi. Insya Allah kita gak bakal Ya, berantem. jangan Amin lah. amin. Yang keempat, kenapa? Kenapa? Pertanyaan apa ini? Iya. Bentar, ini Kak suspicious banget pertanyaannya. Terus gimana? Ini kalau berdua sedikit apa sih Iya. yang tadi? Farhan kalau ketemu sama Ucan suka toksik gak? Atau pernah Ucan refleks toksik karena Farhan? Toksiknya gimana nih? Oh, ngomong kasar. Pernah. Pernah. Karena suka kesel aja ngeliat kelakuannya. Agak aneh. Kalian kalau kenal lebih dekat, agak aneh lah kelakuannya itu. Sebenarnya gak usah deket-deket juga kelihatan aneh kan? Ada yang lebih aneh. Ada. Nggak perlu disebutkan. Setuju gak kalau belajar MTK itu akan mempengaruhi cara berpikir kita? Jadi lebih sistematis dan problem solverable. Setuju sih, tapi kalau sistematis nggak tahu ya. Tapi kalau problem solver itu emang nyata sih, karena kita ngerjain soal itu kan buat problem solving ya. Kita Iya, latihan iya. problem solving. Jadi kayak misalnya ada soal nih, diketahui X, terus kita cari Y-nya kan. Nah, kita mikir tuh gimana nih cara dapet Y dari X doang. Ya secara nggak langsung kan kita latihan kayak puzzle gitu. Gimana sih cara ngerjainnya? Orang ngira kayak gitu tuh gak ada gunanya sama Iya. kehidupan sehari. Padahal jujur Melatih otak. aku sebenarnya gak paham matematika dan aku kesel juga. Dari SD aku ngeliat matematika tuh enggak SD masih menyenangkan. Ya, SD masih gampang. Masih menyenangkan. Ketika SMP, SMA dan seterusnya itu ngeliat matematika kayak pengen diinjek. Nah, Nggak sih. aku iya kalau lu. Itu pengen diinjek. Tapi aku yakin bahwasanya orang kalau bisa matematika tuh mungkin dia berpikir sesuatu tuh lebih terarah gitu. Iya. Aku mikir gitu. Tapi sebenarnya belajar agama dalam beberapa bahasan-bahasan tasawuf berguna dalam masalah problem solver, mengatasi emosi dan sebagainya. Tapi matematika tuh apa ya, dapat julukan ratu dari semua ilmu, karena rata-rata semua ilmu tuh pakai matematika ya. Agama kan ada yang ngitung warisan kan, berapa persen, 40% segala macem. Itu istilah dari Hah? Istilah- ratu dari semua ilmu. Iya. Subjektif ya, Jung. Induk apa ya namanya? Lupa Mungkin gua. keesaan Tuhan, contoh tauhid.
Dalam agama ya, dalam agama juga mungkin matematika masuk sih. Kayak konsep tauhid tentang keesaan Tuhan. Itu kan juga berhubungan sama angka. Itu ada tuh buku apa? Apa? Mencintai Allah dengan matematika ya? Oh, sih, gitu. yang itu. Oh iya. Mencintai Allah dengan matematika. Iya sih, agama dan matematika gak bisa dipisahkan. Ya. Kayak mengetahui volume-volume. Itu Nggak. fisika itu ya? Fisika matematika juga sama masuk. gak? Jadi matematika tuh cabangnya banyak. Fisika itu maksudnya cabang ilmu matematika. Kimia? Kimia juga cabang ilmu matematika. Beberapa. Ya. Iya. Tips dari Farhan supaya rumus matematika gak mudah dilupa. Apa ya? Gue pribadi nggak pernah nginget sih, nggak pernah nginget kayak Y sama MX plus C segala macam tuh nggak pernah diinget. Kayak Y bin Y1 sama dengan X min X1 tuh nggak pernah diinget. Tapi kayak misalnya kita kerjain soal tuh, kalau sering dikerjain, lama-lama tuh inget. Gue ninggalin SMA itu udah 3 tahun 4 tahun, dan pas kuliah itu nggak pernah belajar kayak yang kayak gitu. Cuma masih inget. Fisika tuh nggak pernah lagi belajar kayak gerak lurus beraturan, tapi kan udah arah ke bikin jembatan, bikin rumah, jadi nggak pernah belajar fisika yang dasar. Tapi sampai sekarang tuh masih inget, karena emang pas SMA tuh diulang-ulang terus. Sama kayak aku ketika ditanyain orang masalah hadis. Hadis aku memang ada tugas akhir ngafalin hadis, dan aku dulu sering ngafalin hadis. Tapi rata-rata hafalanku yang sering aku share dalam hafalan hadis bukan Quran. Kalau Quran aku benar-benar ngafalin. Itu tuh rata-rata bukan karena aku hafal. Banyak orang yang nanya, "Sen tips ngafalin hadis." Aku bilang kalau mau ngafalin ya ngafalin aja. Tapi ketika dibilang tentang hadis gimana ceritanya tahu? Karena selalu diulang-ulang terus. An Abi Hurairah radhiyallahu an bla 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 bla. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bla bla bla. Itu kayak Karena selalu sering, diulang-ulang. Karena selalu terdengar Gak di mungkin telinga. kita baca sekali langsung hafal Iya, gitu. Nggak mungkin. benar. Jadi karena selalu diulang-ulang dan diterapkan. Terus salah satu cara untuk memperkuat ilmu mengajarkannya. Ada dulu bahasan alim ma ta'lam, sayaftahullahu kullama la ta'lam. Ajarilah apa yang kamu tahu, niscaya Allah akan membuka untukmu pintu apa saja yang tidak kamu ketahui sebelumnya. Farhan orangnya gimana, Chan? Begitu pula sebaliknya, Husen orangnya gimana, Han? Ini kan udah tadi, tapi tadi terlalu kompleks. Sekarang detail. 3 kata. 3 ya? Lu dulu lah. 3 kata yang berkalimat. 3 kalimat. Sorry. 3 kalimat. Lu dulu. Contohin 3 kalimat tuh gimana 3 kalimat? Farhan. Itu kata. Enggak, tunggu belum. Oh. Farhan orang aneh yang pintar. Yang kedua. Oh, ganti-gantian aja. Oh iya. Gua Husen freak banget. Menurut lu. Iya, Husen. Lebih freak siapa antara aku sama kamu? Ya kalau ditanya ya ke diri sendiri lebih freak lu. Kalau mungkin lu tanya. Enggak. Aku juga ngerasa. Nah ya. Aku juga ngerasa. Ada aja kelakuannya itu. Gue sampai geleng-geleng kepala. Apa ini maksudnya ini? Yang pernyataan kedua, Farhan itu mungkin terlihat di kamera kayak wow gitu. Sebenarnya aku juga di kamera kelihatan apa semuanya dianggap gampang. Padahal kayaknya Farhan ini punya banget sisi-sisi yang nggak diketahui sama banyak orang gitu. Apa emang? Banyak. Ya, Stresnya lu. Oh iya. Atau mungkin ya itu. Gitulah. Second IG lah itu ya. Second IG. Loh, emangnya aku punya? Punya. Aku punya emang. Punya kan? Hah? Punya kan? Cuma nggak ada yang tahu. Oke. Ya namanya semua orang kan, walaupun gimana ya, kita sesulit apapun pasti ya butuh tempat cerita lah, walaupun nggak cerita sama orang, cerita aja di story gitu. Iya. Gitu. Sebenarnya aku di second IG gak ada yang aneh-aneh, lebih ke Ya kan? Lebih banyak-banyak ke cerita aja. story yang aku rasa kalau diupload ke first itu, Ya itu bikin rame. si anehnya lah. Aneh lah. Iya. Ya. Terus ayo. Husen tuh suka debat sih sama orangnya, tuh pengen tahu lah. Kayak contoh kan, mungkin gue lebih tahu tentang finansial lah, karena gue sempat belajar tentang finansial tuh bener-bener belajar di kelas gitu. Jadi kayak lumayan tahu lah gimana cara ngolah uang segala macem. Nah jadi gue juga ngerti lah gimana cara uang tuh supaya tetap berjalan gitu, nggak habis. Husen tuh suka tanya-tanya, dan gue pribadi suka ya. Kenapa ya suka? Karena ngelihat orang melek finansial tuh suka aja. Gak semua orang Indonesia tuh punya kesempatan untuk tahu tentang hal itu. Karena rata-rata mereka disuruh nabung di bank, nabung di itu. Ya lama-lama kan duit habis ya. Banyak orang tuh diinvestasiin, diputer duitnya kan supaya tetap jalan gitu uangnya. So, gue seneng aja kan kalau Indonesia makin banyak investor, makin banyak investasi, kita juga makin maju kan negaranya. Aku sekarang gara-gara Farhan juga benar-benar dicatat duit-duitku, dicatat berapa persen buat apa, berapa persen tuh buat apa, ini gimana, aku catat semua. Terus ngonten matematika, barusan 2 ya, tapi gak apa-apa, 2 aja. Dua aja. Terlalu susah itu jujur, mendeskripsikan manusia lain tuh susah. Konten matematika Islamik, soon insyaallah.
Ya, Sun. Sun. Ini Sebenarnya gue gak ngerti sih matematika Islamiknya apa. Tapi nanti kita cari titik temunya. Itu sih ini apa? Azan, Warisan. Cara ngitung warisan. Azan ya. Belum. Habis itu kita langsung turun di musola bawah kan ada jemaah. Kita ikut maghrib. Habis itu kita langsung isya. Ayo. Ya. Oke. Husain kalau sama Farhan biasanya debat soal apa? Debat apa ya? Debat apa? Banyak hal. Intinya nggak pernah debat serius, dalam artian debatnya debat konyol pasti. Kalau Ya. serius pasti sepakat. Debat konyol. Apa? Ya banyak, kayak tadi di apart debat masalah PSK. Iya Ya, kan? ya. Jadi aku baru nge-tweet gitu. Aku nge-tweet kayak gini. Kita tuh mau jadi apapun, kita mau sedewa apapun, kita mau sehebat apapun tuh nggak boleh ngehina pekerjaan orang lain. Nah, cuma situ ada yang reply, PSK boleh dihina gitu. Nah, kayak kita diskusi aja sebenarnya PSK tuh layak dihina atau enggak gitu. Kan dia di sisi lain emang pekerjaannya nggak baik ya, tapi di sisi lain dia juga manusia kan. Ya bun. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini azan ya. Jadi kita turun dulu buat sholat. Ada musola di bawah. Jadi ini asrar. Oke. Ini namanya asrar. Yang sering jadi jin, yang bau ketek, yang di badan. Kita lanjut selesai sholat nanti ya. Oke. See you. Akhirnya selesai sholat. Oke. Gimana mukanya Farhan setelah sholat? Makin adem ya. Masya Allah, tabarakallah. Orang itu kalau sholat gitu loh, kayak makin Benar. gitu. Oke, wait. Cahayanya, soalnya cuma ngandelin cahayanya doang. Ya, nggak ada penerangan gitu. Oke. Husain kalau sama Farhan biasa. Udah. Udah nih ya? Nggak tahu. Udah belum tadi? Udah belum? Konyol tadi. Oh iya, udah berarti ya. Tapi lu belum selesai. Tadi cerita apa? Ya, cerita apa? Nggak ada. Ada. Bentar, ini pakai ini lebih bagus gak? Enggak, Enggak estetik. Aku kurang suka lampu putih. Nggak estetik ya. Oke, konten matematika Islamik sudah. Husain kalau sama Farhan dapat apa? Oh ini, rencana kalian setelah lulus S1. Nah, kan kita pernah obrolin itu. Apa? Siapa duluan? Lu. Bentar, Kenapa harus gue duluan? Lu. Kalau gue kemarin gue udah semester 6 dan udah dapet dosen pembimbing, udah mulai mau nyusun skripsi lah, belum dapat judul tapi lagi berusaha nyari judul. Nah, gue ke depannya itu bakal proyek-proyek dulu sih sebelum S2. Tapi gak bakal ngambil S2, tapi bakal kerjain proyek-proyek dulu baru S2. Jadi kayak ada masa transisi dulu. Kayak Iya, kerjanya masa ada. itu dulu. Iya. Kerja. Nyambi sih biasanya, kayak dosen-dosen tuh biasanya nyambi. Jadi tapi cuma gue nggak mau jadi dosen, bukan nggak mau sih, lebih ke nggak tertarik. Jadi tapi terakhirnya kalau jadi dosen nih, misalnya dikasih Allah dosen ya nggak apa-apa. Tapi nggak tertarik ke sana gitu saat ini. Terus kalau aku sendiri setelah lulus S1 itu kayaknya mau kuliah S2 lanjut langsung. Sama abiku tuh disuruh langsung S2. Di mana? Aku kan niatnya masih mau mondok dulu di Timur Tengah. Aku gak mau kayak kuliah. Mondok sekitar 1 sampai 3 tahun mungkin atau 2 tahun. Buat apa mondok itu? Bener-bener kayak nyalaf, dalam artian meninggalkan semua huru-hara dunia gitu. Oh, Niat. berarti lu berhenti main sosmed kalau gitu? Apa gimana? Berhenti karena kayaknya terbatas juga internet di sana gitu. Tapi kata Boya jangan. Kalau mau itu selesaikan dulu S2-nya. Baru habis itu. Karena banyak juga kata abiku orang-orang yang punya niatan sama kayak kamu mau S2 nanti setelah dari sana malah gak jadi S2-nya. Karena udah lupa apa udah nggak punya keinginan belajar. Udah udah lama juga kan. Udah gak ada keinginan untuk itu. Aku minimal kayak butuh banget setahun 2 tahun gitu kayak untuk benar-benar bukan meninggalkan semua sosmed sih, tapi lebih tepatnya meninggalkan huru-hara Indonesia yang begitu wah gitu. You know Indonesia. Apalagi S2-nya aku kan pengen ke Malaysia. Malaysia Indonesia ya kurang lebih ya sama lah. Mirip-mirip lah ya lingkungannya. Ya, ada yang bejat, ada yang enggak ya kan ya. Kayaknya semua negara sih ada yang bejat, ada yang enggak. Pasti ada, tapi mayoritas atau tidak. Kayak di Tarim. Apa? Tarim.
Tarim. Di Yaman, Yaman. Lu bukan karena di sana gak ada maksiat ya, tapi lu di sana mau maksiat apa? Nggak bisa maksiat di sana. Bukan nggak bisa, kayak apa? Cewek-cewek, perempuan-perempuannya Tertutup banget. tertutup. Sedangkan di Indonesia tertutup pun kena. Terus di tahun ini ujian terbesar bagi laki-laki adalah perempuan. Dan ujian terbesar bagi perempuan adalah laki-laki. Kenapa? Iya. Iyalah, Kenapa? bro. You tidak melihat keberadaan. Emang perempuan tergoda gimana sama laki-laki? Baca comment section Anda. Baca comment section Anda. Gak usah aneh-aneh kau. Biasa aja sih tapi nggak kayak Iya, gimana. tapi menurut lu itu dalam agama nge-charge iman? Emang ya? Kan kayak cuma sekedar Sekedar, baca- tidak ada sekedar. Gak usah komen Anda. Gak usah kamu yang kamu kan kontennya bukan agama. Aku yang kontennya agama, lagi ceramah, lagi pakai gamis. Serius aku pakai gamis karena waktu itu aku lagi ngebahas tentang Rasulullah SAW. Komennya apa? Husan, aku ngeliat kamu tuh. Serius gue komen kayak gitu. Jadi dia fetishnya ke sana, fetishnya. Aku pikir kayak astagfirullah. Fetishnya orang pakai gamis. Astagfirullah. Gamis tadi kan. Padahal aku pakai gamis. Aku lagi ngebahas pribadi Rasulullah. Aku benar-benar kayak A'udzubillah. Intinya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita daripada fitnah-fitnah dunia agar tidak melakukan hal-hal yang keji, tidak bejina bahasanya ya. Amin ya rabbal alamin. Kak Husen sama Kak Farhan pintaran mana sih? Ini yang ditanya apa ini? Tergantung lah. Tergantung, soalnya semua orang itu punya sisinya masing-masing. Kalau nanya tentang hitung-hitungan ya lebih hebat Farhan jauh. Aku kayak debu di sendalnya. Enggak, debu sampai atomnya. Atom kan partikel terkecil ya. Ya. Jadi atomnya debu itu, nah itu perbandingan aku sama Farhan kalau matematika. Kalau agama ya 11-12 lah. Sebaliknya lah. 11-12 lah. Kayak Farhan ya Pak, mungkin 11 setengah Farhan. Farhan 11 setengah, aku 12-nya. Gitu. Benar. Semua orang punya sisinya masing-masing. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir dan akan menjadi akhir dari video kita. Q&A kita. Video Saluni. Oh iya, Apa Q&A Saluni. itu? Saluni. Oke, Saluni. Saluni. Berarti judulnya Saluni ntar ya? Saluni. Coba pakai logat Arab lah. Saluni. 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 Ini adalah pertanyaan terakhir. Han, target nikah tahun berapa? Gua umur 25. Oh, ada target umurnya. Ada. Tapi kalau misal dikasih Lebih cepat apa lebih lambat? cepat atau lebih lambat ya terserah kan, terserah Allah Iya. kan. Tapi targetnya di situ. Targetnya 25. Udah. Ya udah. Kalau saya sendiri aku gak punya target. Sedapatnya. Sedapatnya. Kalau dapatnya berapa tahun lagi ya sudah, hajar. Tapi kalau misal gak dapat, Ya sudah. ya sudah, kayak Ya sudah. iyalah, Nggak dicari. nyari. Kalau gue tergantung juga sih, tergantung. Kalau gue mikir ya, kalau gue nikah itu pengennya udah siap jadi bukannya Mandi. waktu pengen berjuang bareng lagi, tapi lebih ke pengen membahagiakan keluarga sih kalau gue ya. Sama. Tujuan gue bukan wah gue mau dari nol nih sama istri gue enggak. Tapi sama. gua mungkin udah 80 atau udah 75 bahagia bareng sampai 100 gitu. Sama. Aku disuruh nanti kalau misal udah nikah, udah kayak benar-benar mau fokus ngaji, mau fokus ngajar. Gak mau sibuk sama Uang. finansial. Makanya mumpung masih muda aku mau pras gitu. Biar nanti ada passive income gitu. Ya. Gitu untuk masa depan. Ya, tapi kembali lagi itu hanya ikhtiar, Ya. hanya usaha Belum kita. tentu omongan kita terjadi juga kan. Terjadi. Kalau udah berusaha, kalau yang enggak ya udah. Benar. Aku berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan saya dan kamu rezeki perempuan yang salihah, yang sesuai dengan kriteria yang kita mau dan yang terbaik menurut Allah. Kalau terbaik menurut kita itu belum tentu terbaik. Tapi kayaknya kalau soal istri itu apa yang gue pikirkan baik, itulah yang baik. Ya, enggak. Itu adalah hal gaib. Enggak, maksudnya secara fisik ya, bukan secara sifat. Gak siap Mudah-mudahan dong. yang sesuai gue mau juga lah. Gini Mudah-mudahan. aja, doanya gini. Semoga apa yang kita mau itu sesuai dengan apa yang Allah mau. Ya. Itu, amin ya rabbal alamin.
Ini orang benar-benar paksa dari tadi ya Allah. Kan ada tuh di internet bilangnya jika dia bukan jodoh. Gak boleh tuh, gak boleh tuh. Ya kan biasanya gue ngeliat tuh di internet Ah. jika dia bukan jodohku maka paksakan. Gimana sih kata-kata gue lupa. Banyak. Ya Allah, jodohkanlah aku dengan dia. Bila dia bukan jodohku, maka matikanlah jodohnya agar aku menjadi jodohnya. Itu. Enggak se ekstrim itu. Iya, kayak Gue biasanya di akun-akun meme sih. Gue lupa lah kata-katanya tapi lucu. Bukan yang sampai bunuh-bunuhan. Kayak gitu lah. Oke. So, gitu aja dulu ya. Ya. So, thank you so much buat teman-teman sekalian nonton video ini. Ini adalah video gabut yang saya gak tahu harus bikin video apa. Buat teman-teman sekalian, subhanakallahumma. Hafal gak? Subhanakallahumma wa bihamdi. Wa bihamdika. Wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa Sudah la ilaha anta. illallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka Astaghfiruka wa atubu ilaik. wa atubu ilaik. Itu adalah doa. Gini, Anda bisa Gini biasanya, ntar. Apa? Gua lupa depannya. Gue harus ada depannya nih. apa? Tabarak Rabbana wa ta'ala wal ikram. Lupa. Jadi itu tadi namanya doa kafaratul majlis. Itu kalau lu nongkrong atau lu bicara lama kan banyak tuh bahasa-bahasa kotor yang muncul. Kan banyak tuh mungkin hal-hal bicara-bicara porno, bicara-bicara kotor. Kan dosa ya? Kan dosa. Nah, cara agar kata-kata tadi itu diampuni sama Allah itu dengan cara membaca doa tersebut. Jadi bukan berarti menghalal kita bebas ya buat ngapa-ngapain aja, tapi Iya. dalam artian itu adalah Permintaan maaf lah. permintaan maaf sebagai bentuk kafarah, doa kafaratul majlis untuk menutup majlis. Jadi Gue tahu yang tadi doa gue. Allahumma inni as'aluka salamatan fid dunya wa fiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawban qabla ma warahmatan wa maghfiratan wa ma baina nafsi sakaratil maut wa najatan minan nar wa hisab. itu doa selamat itu. Doa selamat ya. Doa selamat. Itu Selamat maksudnya? doa selamat Supaya maksudnya kita selamat ya. selamat, terus kayak semua doa itu udah ada di situ. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi, itu kan yang lu baca. Iya. Jadi ya, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup. Tutup. Tutup harus. Ala-ala YouTuber ya. Iya. Ini.